Kalau Gibran jadi presiden, apakah TNI akan bergerak melakukan sesuatu yang kadang-kadang mungkin dianggap pamali di Indonesia, kudeta? Kalau saya Panglima TNI, saya jawab. Ya. Kali ini kalau terjadi lagi seperti 98, Ya. maka tidak ada Sabang Merauke. Apakah TNI sendiri atau intelijen sendiri sudah melihat bahwa di Agustus ini memang sengaja dihembus-hembuskan soal gerakan massa ini? Perintah Panglima kan, bahwa keamanan ketertiban masyarakat bulan Agustus, bulan kemerdekaan di tangan TNI kan. TNI melihat ada peluang terjadinya itu. Ya, kalau nggak ada peluang, masa setingkat jenderal mau membuat kebijakan? Mas Pur adalah orang intelijen. Secara intelijen, Mas Pur merasa bahwa yang berada di belakang isu-isu ini oligarki. Yang kuasa mereka, termasuk Solo. Setelah presiden turun dari presiden, berapa hartanya? Temuan PPATK bahwa proyek strategis nasional 36% diragukan. Kemana itu uang itu? Keadaan 10 tahun zaman Joko Widodo ini, peluang untuk korupsi itu diberikan. Ketua partai semuanya mungkin terlibat. Para menteri anggota DPR terlibat. Apakah baik Cina maupun Amerika tidak suka dengan Prabowo dan ada indikasi mau menggulingkannya sebelum selesai? Selama Prabowo tidak bisa nurut, bisa kan tadi? Ya. Kalau Prabowo bisa dikendalikan mereka, ya Prabowo bisa lanjut. Tapi kalau toh tidak, ya udah kamu stop dong. Sekarang Prabowo seperti kalau saya militer perang, hanya bertahan. Maka orang bertahan hanya menunggu waktu kapan dia hancur. Harus dirubah jadi ofensif. Prabowo harus berani. Sepanjang Prabowo berpihak kepada rakyat, tidak usah takut rakyat di belakang Prabowo kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, seperti kita tahu Agustus adalah bulan kemerdekaan. Tetapi tahun ini Agustus datang bersama bisik-bisik dan kecemasan. Ada rumor tentang gerakan massa yang menguat, ada rumor dan ajakan untuk turun ke jalan, ada sekian banyak pesan di medsos yang kemudian mengerucut. Setelah itu menyebar dalam ribuan pesan, isinya tetap membuat kecemasan tentang Agustus ini. Mengapa itu semua terjadi? Siapakah yang berada di belakang semua itu? Apakah ini memang murni sebuah kecemasan berkenaan dengan ekonomi kita yang tidak sedang baik-baik saja? Atau memang ini adalah fabrikasi dari pihak-pihak tertentu? Dan siapa mereka? Untuk itulah, semua itu mendesak kami Madilog untuk mengundang Brigjen Purnawirawan TNI H. Purnomo. Beliau adalah mantan direktur di BAIS dan BIA pada masanya. Selamat bertemu, Mas Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Pur, saya langsung saja. Apa yang Mas Pur lihat dari rumor yang kian menguat ini? Tentang akan adanya gerakan massa, tentang seruan yang bukan rumor yang ada di media sosial untuk turun ke jalan di Agustus ini. Jadi kalau dibilang rumor, ya rumor karena belum terjadi ya. Katanya 15-16 gitu ya. Tetapi juga diikuti oleh para tokoh yang menyampaikan kita harus revolusi dan sebagainya. Kan banyak tokoh yang begitu ya. Tetapi kalau sesuatu itu tidak bisa dikupas begitu kejadian seperti sekarang ya. Kita harus mengupasnya dari sebelum. Jadi sekarang, selamanya, dan akan datang apa, kan begitu ya? Nah, supaya kita cukup komprehensif begitu. Nah, kejadian yang sekarang adalah memang pertama kalinya seorang presiden mau atau berani melakukan semacam nasionalisasi ya, sumber alam. Tapi tidak seperti nasionalisasi zaman Bung Karno, tapi paling tidak sumber alam itu sudah di bawah kendali pemerintah, yang dibilang di bawah DSI dan Antara gitu ya. Tapi mari kita mundur dulu. Kenapa ini bisa terjadi semua seperti ini? Nah, saya akan mulai dari zaman Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto. Kalau kita salahkan Pak Harto, wah Pak Harto salah, boleh.
Oh, Pak Harto benar, ya boleh gitu ya. Tapi mari kita lihat pada satu realita, Pak Harto itu memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu ya, yang ahli di dalam dunia bisnis ya, untuk melakukan bisnis, dan diharapkan setelah itu bisa mengguide orang-orang pengusaha yang lain untuk menuju ke Indonesia lebih baik, gitu ya. Nah, itu terjadi pada saat akhir-akhir zaman pemerintahan Pak Harto. Pak Harto mengundang mereka dan Pak Harto meminta 2,5%. Oh, Jimbaran Bali. Iya. Ya, itu 90 ya. Berapa? Tapi tidak dikasih kan. Pak Harto gelo, kata orang Jawa gitu, sakit hati gitu ya. Makanya Pak Harto terus membentuk HIPMI, Himpunan Pemuda, Himpunan Pengusaha Muda Islam Indonesia dan sebagainya. Oke. Nah, dari situlah mereka sudah punya uang. Ya. Kita bukan membenci satu kelompok, tidak. Tapi ini sejarah perjalanan bangsa yang harus diperbaiki. Dari mana memperbaikinya? Itu maksud saya. Jadi bukan berarti saya ingin menyudutkan satu kelompok anak bangsa. Bukan, gitu ya. Saudara-saudara kita, bukan. Nah, setelah ini kejadian, terus kejadian BLBI kan? Nah, dijual harga murah, dibeli lagi dengan harga murah. Dolar pada saat itu hanya 2.500 kalau nggak salah ya. Terus naik ke belasan ribu. 16 terakhir ya. 16 ya? ribu terakhir. Bayangkan. Uang itu begitu dari 2.500 menjadi situ. Berapa kali lipat? Gitu ya. Nah, sampai ke perjalanan zaman Presiden Joko Widodo. Semua presiden setelah itu memberikan peluang untuk melakukan itu semua, kan gitu ya. Nah, contoh soal minyak lah ya. Apa yang dilakukan oleh Reja dan sebagainya itu kan bukan pengusaha baru, pengusaha dari zaman dulu gitu ya. Nah, mau disalahkan siapa? Nah, gitu ya. Nah, kalau kita juga lihat daftar orang kaya Indonesia gitu ya, 10 terkaya orang Indonesia. Mari kita lihat di HP. Siapa yang kaya? Kelompok ini? Nah, saya nggak tahu. Dari mana sumbernya? Toh mereka hidupnya di Indonesia. Ya, maaf. Lahir juga di Indonesia. Ya, maaf. Kalau mungkin saya lebih keras lagi. Kita keluar dari rahim ibu dalam keadaan tidak pakai baju. Apakah mereka pakai baju? Tidak kan, sama kan? Tapi mereka ada peluang dan dia pintar memainkan ini semua. Permasalahannya, setelah Bung Karno, Pak Harto, maka pemerintah selanjutnya tidak membentuk nation, kebangsaan. Rasa memiliki negeri ini tidak ada. Semua berebut pada korupsi. Ayo, presiden yang mana yang tidak? Hanya waktu itu memang korupsinya tidak separah zaman Joko Widodo. Ada. Zaman Pak Harto pun ada. Zaman Bung Karno pun ada. Gitu. Cuman tidak separah zaman Joko Widodo. Nah, sepertinya zaman Joko Widodo nih habis-habisan, hampir atau mungkin nggak tahu ya, ketua partai semuanya mungkin terlibat begitu ya. Para menteri anggota DPR terlibat gitu ya. Nah, keadaan 10 tahun zaman Joko Widodo ini, nah lebih parah lagi. Peluang untuk korupsi itu diberikan. Tapi Joko Widodo kalau dibilang orang bodoh katanya gitu ya, hanya tukang kayu bisa apa gitu ya, dan orang mengatakan ijazahnya pun tak jelas ya. Artinya dalam tanda kutip kadang teman-teman kan masih menggugat mana ijazah asli kamu kan gitu ya. Sekarang kalau Dermawan sendiri kuliah di Unpad misalkan, teman kuliah kan ada Dermawan. Ya, saya sendiri dari Magelang kumpul kemarin Desember kumpul 50 tahun gitu ya. Ya kumpul teman-teman semua ada kan gitu. Nah, Joko Widodo tidak mampu melakukan itu kan. Nah, kuliahnya di mana? Tapi semuanya masih dalam tanda kutip, masih diperkirakan. Karena belum ada putusan hukum. Kita tidak boleh nanti dibilang fitnah. Nah, hampir semua mereka itu diberikan peluang untuk korupsi. Dipanggil sekali gitu oleh polisi, mau KPK, mau jaksa, habis itu zero. Berarti kaki diikat kan gitu ya. Nah, silakan kamu jalan, oke? Tapi kamu nggak boleh kemana-mana. Kan begitu. Ya. Apalagi termasuk pengusaha 9 naga, oligarki lah, banyak kan begitu ya. Betul. Nah, semua peluang ini, sumber alam ini dikelola tanpa dalam tanda kutip ketransparanan.
sehingga negara banyak dirugikan. Ekspor misalkan 100 apa nilainya gitulah gitu ya. Tapi kan laporannya hanya 50. 50 pun belum tentu benar. 50 pun uangnya belum tentu masuk republik ini. Sehingga dolar tidak akan turun, tidak akan. Tetap akan bertahan di atas sampai sekarang. Oke. Nah, keadaan seperti ini saya bukan bela Prabowo. Kalau Prabowo selaku presiden juga tidak benar, saya juga koreksi ya. Karena kita berbicara kepentingan bangsa gitu ya. Walaupun beliau sesama satu alma mater dari Magelang. Tapi kalau beliau memang salah, ya kita harus demi bangsa. Nah, Presiden Prabowo sekarang berusaha untuk bukan menguasai, artinya mengetahui seberapa besar sumber alam kita ini sebenarnya. Sekarang menata lah ya Mas Pur ya. Hah? Menata ulang kan. Menata ulang. Kalau Darmawan misalkan adik itu masuk ke daerah-daerah itu, mau Kalimantan, mau daerah lain Indonesia Timur, kan tinggal lubang-lubang, Dik. Nah, siapa yang diuntungkan, Dik? Mereka-mereka ini. Nah, semua transparan kan, tidak bisa. Oh ini fitnah, enggak, Darmawan. Ini memang kenyataan, rakyat juga tahu. Dari Indonesia merdeka dulu zamannya Pak Bung Karno, orang mau sekolah sampai dikejar-kejar kan, Wan. Sekolah gitu ya. Sekarang kan tidak, Wan. Orang mau sekolah susah bayar justru, Wan. Kepengen sekolah tidak punya uang. Dan orang pintar, kalau zaman dulu profesor kan dihitung mama jari, Wan. Sekarang profesor sabrek-abrek. Teman Darmawan Yudi sekarang udah profesor kan? Betul. Nah, kepintaran ini tidak bisa lagi ditutupi dan semua masalah tidak bisa lagi direka-reka. Dengan adanya kemajuan teknologi, semua kejadian di Indonesia, orang luar negeri karena pintar dengan alat-alatnya mungkin udah biasa. Tapi di Indonesia tukang sayur pun tahu, Wan. Nah, apa yang terjadi? Tahu, Wan. Sampai orang DPR mengatakan bahwa Indonesia sekarang kesulitan dana. 490 kalau nggak salah kepala daerah tidak punya uang untuk membayar ASN kan begitu ya? Terus ada anggota DPR ngomong, ya kalau gitu Pak kita genjot dengan pajak. Wah, saya nggak mudeng kata orang Jawa. Kenapa? Kenapa harus rakyat? Iya betul. Tidak boleh dong. Ya harusnya anggota DPR itu pun membela rakyat, Pak, jangan dengan pajak. Mungkin dengan sumber alam yang ditertibkan, itu bisa. Inilah yang dikerjakan Prabowo. Inilah yang membuat ada beberapa kelompok, ada pihak yang merasa cacing kepanasan. Tidak suka kepada Bowo. Dalam konteks ini Bowo benar. Ya, artinya dia memimpin rakyat. Termasuk bagaimana koruptor itu dikeluarkan aturan, dimiskinkan tubuh. Yang tinggal tanda tangan DPR yang nggak jadi dikembalikan 100% misalkan gitu. Apa istilahnya tuh DPR itu? Nah, kan mana DPR-nya juga enggak? Kenapa tidak mau? Mas Pur, saya ingin mengembalikan pada pertanyaan saya tadi. Dengan kata lain sebetulnya secara intelijen Mas Pur merasa bahwa yang berada di belakang isu-isu ini oligarki. Yang kuasa mereka. Termasuk Solo. Kenapa saya masuk terus Solo? Si Bitor, teman saya Bitor kan, orang PDIP ya. Berapa kali saya bertemu sama Bitor. Bitor, kau jangan ngomong asal sembarangan, Bitor. Aduh abang. Bener aku abang ngomong, abang. Ada uang katanya di dalam kan. Nah, kalau ada uang itu di dalam, seharusnya segera dilakukan tindak lanjutnya seperti apa. Tapi kalau udah terlalu lama kan uang ini bisa digeser, Wan. Oke. Tapi secara kasat mata, ayo Darmawan kita ajak semua rakyat karena ini sebagai pembelajaran anak bangsa. Berangkat Joko Widodo dari wali kota, masuk ke Jakarta. Banyak orang yang bantu uang kan? Nggak punya uang kan? Oke. Jadi presiden juga banyak yang bantu kan? Termasuk Prabowo kan? Hasim dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, setelah presiden turun dari presiden, berapa hartanya? Temuan PPATK itu apa dulu? Bahwa proyek strategis nasional 36% diragukan, Darmawan. Kemana itu uang itu? Harusnya kan KPK, lembaga yang dibentuk karena dianggap yang lain tidak mampu dan atau ini kasusnya besar. Kemarin kan kami dengan teman-teman kan ke KPK, saya sampaikan.
Kenapa ini tidak diusut? 36% ini benar, nah. Jangan organisasi pemerintah, lembaga pemerintah asal ngomong, ya. Harusnya dibongkar dong, Dek. Kenapa tidak dibongkar? 36, berapa triliun, Darman? 30% itu besar ya, lebih dari sepertiga. Kita lihat 1 triliun aja belum, kan? Iya, betul. Mas Pur, jadi apa sebetulnya dari info-info intelijen yang Mas Pur masih serap hingga saat ini? Apa tujuan dari gerakan ini? Apakah menggantikan Pak Prabowo, menghentikannya di tengah jalan karena dirasa merugikan kelompok-kelompok ini? Baik. Saya bicara wakil presiden, ya. Saya suka anak muda untuk dipersiapkan sebagai estafet kepemimpinan. Lihat Spanyol, siapa Leone itu, ya. Ya, anak muda perempuan, tapi dia latihan militer darat, laut, udara, ikut latihan. Ya, terus kuliah gitu, ya. Jadi betul-betul ininya disiapkan. Sehingga begitu jadi ratu, tidak ada rakyat Spanyol yang nanti menolak. Sekarang pertanyaannya, kami dari Purnawirawan, yang Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kan dulu deklarasi di Jakarta, 8 tuntutan yang ke-8 adalah masukkan Gibran. Karena kenapa? Dari proses pendaftarannya tidak jelas, Wan. Ini saya bilang tidak jelas, bukan saya katakan salah, bukan ya, karena belum proses hukum, gitu ya. Nah, bagaimana bisa ada keputusan MK? Bagaimana itu bisa dirubah dan sebagainya? Kenapa juga KPU pusat ada perubahan yang dikeluarkan oleh MK tidak lapor kepada DPR, dan DPR-nya sendiri bukan hanya nunggu, mestinya DPR negor kepada KPU. Bapak nggak boleh begitu, itu tidak memenuhi syarat, kan pada diem, kan? Oke. Nah, tadi di Darmawan tertanyakan, apakah benar mereka melakukan begitu? Dengan langkah Presiden Prabowo yang ingin menyempurnakan tadi, ya, sumber alam ini, ya, kemana uangnya itu? Kan ada orang yang merasa dirugikan, Darmawan. Ya? Wah, rugi dong saya selama ini. Jangan-jangan nanti dihitung lagi, kan gitu, kan, ya. Jadi ada orang yang mungkin tidak suka dengan ini, dengan kebijakan Prabowo. Oh, Prabowo nggak bisa diajak damai ini. Nah, kalau nggak bisa, ya udah Prabowo. Gitu. Nah, Jokowi juga kan begitu. Sekarang anaknya digenjot-genjot gitu, ya. Pada waktu kita 8 tuntutan dari Purnawirawan menyampaikan itu, kan Jokowi udah menyampaikan bahwa nggak bisa, itu pasangan katanya, kan gitu, kan. Enggak, Wan. Yang pasangan waktu pendaftaran, Darmawan. Tapi persyaratan adalah persyaratan pribadi masing-masing, baik Prabowo maupun si Gibran. Jadi tidak bisa digabung. Ini yang kita pertanyakan, persyaratan Gibran sendiri, ijazah SMA-nya sendiri benar apa tidak. Nah, kalau presiden atau wapres ini ijazah SMP gimana, Wan? Yang dipimpin para jenderal, yang dipimpin para profesor, Wan. Terus ngomong apa? Ayo kita lihat, ini tambahin ya. Pernahkah Gibran masuk ke universitas berdialog dengan mahasiswa? Twitter effect. Pernah nggak? Belum pernah. Ya sudah. Mas Pur, begini. Mas Pur adalah orang intelijen. Sudah pensiun. Tapi kan badan intelijen tetap ada. Ya. Bais mungkin masih ada. Masih ada, kan, ya? Kemudian yang sekarang BIN juga ada. Dan setiap hari pasti Pak Prabowo mendapatkan input-input dari lembaga intelijen ini. Ya. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin Pak Prabowo tidak tahu tentang analisis ini. Mengapa beliau diam? Ketika ada, katakan saja, ada serangan berupa isu dan lain sebagainya, ajakan untuk gerakan massa dan sebagainya. Kalau presiden dibilang tidak tahu, mustahil. Ya. Karena BIN itu, ya. Karena kalau Bais itu laporannya kepada Panglima, Panglima nanti lapor kepada presiden, ya. Tapi kalau BIN direct kepada presiden, ya. Tentunya BIN harusnya setiap hari, day to day, ya, every morning, coffee morning, report, ya. Ini Pak Presiden begini. Mau diterima? Alhamdulillah. Tidak diterima, nggak bisa apa-apa. Nah, kejadian ini adalah akumulasi daripada semua kebijakan Presiden Prabowo, ya. Baik kebijakan yang menyangkut negara luar, baik yang menyangkut internal Indonesia.
Jadi banyak orang yang merasa kepanasan, ada negara yang merasa kepanasan dengan langkah sikap Prabowo yang tidak bisa dikendalikan. Karena orang asing pun, negara asing pun ingin menguasai republik ini, Darmawan. Firm itu, Mas. Firm itu. Mari kita lihat. Secara geografi, Indonesia itu letaknya yang paling bagus, ya. Sumber alamnya paling apa yang diperlukan untuk kepentingan, ya bukan ekonomi saja, kepentingan militer itu ada di Indonesia. Siapa yang tidak mau? Ya. Nah, kalau presidennya tidak bisa dikendalikan, repot dong mereka. Seperti sekarang Amerika melawan Iran. Bagaimana Amerika Trump mau melawan Iran? Irannya juga nantang kok. Nah, yang menjadi masalah pemikiran saya, Iran 47 tahun di bawah tekanan Amerika dan sekarang muncul sebagai negara besar, berani melawan Amerika. Apakah Indonesia tidak bisa? Apakah orang Indonesia bodoh? Kan tidak, Dek. Banyak orang Indonesia yang pinter-pinter masih sekolah di luar dan nggak balik-balik. Kenapa nggak ditarik? Nah, Iran itu nasionalisme kebangsaannya tinggi. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Bisa. Mas Pur tadi bilang, ada banyak sekali orang lain, negara lain, melihat Indonesia ini begitu potensial, baik dari posisi, dari kandungan alam, dan sebagainya. Ya. Sehingga mereka selalu ingin mengendalikan. Ya. Apakah Indonesia ini sejak awal sudah menjadi hukum besi akan selalu dikendalikan mereka? Maunya mereka. Tetapi kita harus keluar dari kungkungan itu. Nah, dari sekian presiden dalam perjalanan ini, kan baru Prabowo yang berani sekarang. Berani, salah satunya adalah bagaimana menghadapi koruptor, ya, yang dikembalikan, apa istilahnya tuh, hartanya dikembalikan itu, ya, walaupun DPR-nya belum tanda tangan. Yang kedua, sumber alam ditertibkan. Iya dong. Sekarang kalau yang lalu-lalu dia habis kerok, jual ke luar negeri, uangnya tidak kembali, laporannya juga tidak jelas. Sekarang harus melalui satu pintu, terkontrol semuanya. Ya nggak mau dong mereka. Inilah ancaman terhadap Prabowo. Tinggal pertanyaannya, Prabowo kalau sudah buka front, jangan mundur. Siapa saja atau negara mana saja sebetulnya kalau kita harus buka-bukaan yang menginginkan Indonesia, dan gini, harapan di setiap negara mungkin ada, tetapi mereka yang betul-betul sudah aktual berusaha mengendalikan negara ini, negara mana aja? Ya, sebenarnya Dik Darmawan sebagai seorang jurnalis gitu ya, wartawan, sudah tahu dong, Dik, ya. Mana negara-negara yang merang ekspansionis. Indonesia kan tidak. Makanya tidak ada istilah rencana penyerangan dari Republik, tapi Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kita hanya bertahan. Tetapi bertahan ini tidak boleh diam, gitu ya. Harus defense aktif gitu ya. Harus melakukan pengamanan bagaimana di pinggir-pinggir itu, karena kita negara kepulauan. Jadi sebenarnya siapapun negara yang tidak suka dengan Republik ini sudah pada tahu. Tidak saya sebutin. Contoh saja. Kalau begitu saya boleh menyebutkan. Apakah Amerika, apakah Cina, apakah negara Australia yang dekat-dekat? Silakan. Ya, Australia kan Commonwealth. Iya. Ya kan dari Inggris kan Commonwealth. Betul. Ya itulah kira-kira. Makanya dulu waktu tahun berapa tuh kan ada rumor gitu ya. Indonesia akan terbelah, barat diambil Cina, timur yang bagian timur Amerika. Itu gini, saya ingin ngambil satu contoh sejarah. Sekitar tahun abad-abad merkantilisme itu ya, kan ada dua penjajah besar, Portugis dan Spanyol. Mereka kemudian berunding dan membuat satu perjanjian yang namanya Perjanjian Tordesillas. Saya kalau tidak salah, Portugal menguasai belahan mana dunia, Spanyol menguasai belahan mana dunia. Apakah ini Amerika dan Cina juga membangun satu persetujuan yang hampir-hampir seperti persetujuan Tordesillas itu? Politik itu tidak 1+1=2, tidak hitam putih. Boleh kita katakan, gak usah kita bicara negara orang, partai politik aja gitu ya. Apakah betul yang masuk koalisi ini betul-betul
membela itu. Politik kan tidak. Politik tidak ada saudara yang abadi. Tidak ada perkawanan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Sama juga dengan negara-negara besar. Tergantung kepentingan negara mereka. Contoh soal sekarang. Dulu kalau nggak usah peralatan militer. Jam tangan aja. Gitu. Atau mobil saja. Oh, buatan Cina itu KW katanya. Kelasnya di bawah. Apakah sekarang kita bisa mengatakan peralatan militer ini Cina KW? Enggak juga ya, mobilnya aja bagus-bagus. Udah dicoba, udah dicoba kan? Iya, betul. Nah, susah. Dari mana dia mendapatkan bahan-bahan itu semua? Indonesia. Inilah tinggal bagaimana, karena saya bilang tadi, tidak pernah lagi setelah belakangan ini dibangun nation. Prabowo harus membangun rasa kebangsaan, rasa memiliki negeri ini. Prabowo adalah presiden yang tadi berusaha untuk tidak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Apakah baik Cina maupun Amerika tidak suka dengan Prabowo dan ada indikasi mau menggulingkannya sebelum selesai? Selama Prabowo tidak bisa nurut, bisa kan? Kalau Prabowo bisa dikendalikan mereka, ya Prabowo bisa lanjut. Tapi kalau toh tidak, ya udah kamu stop dong. Bisa jadi seperti itu. Kepentingan. Apa yang membuat kita bisa mengatakan bahwa ada kepentingan Amerika yang digesek oleh Pak Prabowo? Apa kepentingan Cina yang juga tidak tidak diakomodasi oleh Pak Prabowo? Sekarang kan kalau dulu peralatan militer itu dari Barat ya. Sekarang peralatan militer kan sudah mulai campur. Sudah ada dari Timur, dari Rusia dan sebagainya. Rusia, Prancis juga Rafale atau apa tuh namanya? Kan berarti loh, ada apa kamu nih? Kalau hitungan ya, bukan saya membanggakan negeri kita sekarang. Secara peralatan militer, kita sudah di Asia Tenggara udah boleh dihitung. Militernya juga, persenjataannya juga. Baik itu persenjataan bikinan Indonesia sendiri Pindad, itu sudah bisa go internasional. Jadi udah besar kita. Ditambah lagi dengan peralatan dari luar. Karena kita juga belum bisa membuat misalkan pesawat terbang, tempur yang sebagainya. Tapi kita bisa beli dan sebagainya. Kan membuat negara tetangga ketar-ketir. Dulu waktu si Padan Didikitan saya ingat dulu ya. Oh kita perang dengan Malaysia. Kita buat wargaming gitu ya. Nah, tahu-tahu berapa hari kemudian kita waktu itu punya kapal selam. Waktu itu masih mereka tidak punya kapal selam. Tahu-tahu dari Inggris muncul kapal selam. Sekarang peralatan Indonesia sudah tidak tergantung kepada Barat saja. Karena barangnya sudah diambil dari Timur. Ada kapal selam Korea juga kita punya kan? Sudah bagus kita sekarang. Pesawat terbangnya pun juga tidak bersandar ke Barat terus. Karena ada kejelekan. Kalau bersandar kepada satu negara, manakala nanti negara ini tidak suka kepada kita, suku cadang di stop. Boykot seperti dulu awal-awal. Jadi dijual kan? Nanti potong-potong besi tua kan. Nah sekarang nggak bisa kan. Cuma Prabowo harus bukan dengan kebijakan ini, tapi tidak dibangun nation, tidak dibangun rasa kebangsaan. Harusnya Prabowo membangun rasa kebangsaan. Mari kita diskusikan nanti bentuknya seperti apa. Kenapa? Kalau nanti Prabowo mendapat serangan dari negara manapun, dari luar maupun dari dalam negeri, ada rakyat yang merasa memiliki negeri ini. Tidak Prabowo, kamu ada saya. Saya akan masuk ke satu hal, tapi sebelumnya saya tanya satu hal yang tadi dikatakan oleh Mas Pur. Bahwa bisa dikatakan Prabowo satu-satunya presiden yang katakan saja sekarang ya, sampai sekarang ya. Berusaha tidak tunduk pada kekuatan dunia ini. Kalau begitu, bisakah saya mengatakan presiden-presiden sebelumnya tidak ada satupun yang katakan tidak dikendalikan oleh asing? Ya, kembali lagi. Dik Darmawan sama teman-teman jurnalis, wartawan lebih banyak tahu ya. Karena suka ngulik kan gitu ya. Yang lalu-lalu kan damai-damai saja. Dan kita dikendalikan. Gak usah jauh-jauh. Tim-tim diambil sampai lepas karena kenapa? Teman-teman saya juga banyak korban, saya ikut perang kok di situ. Marah pada waktu itu letting paling muda letting saya. Berapa korban kawan-kawan saya meninggal? Banyak kan. Udah gitu kan zaman Habibie lepas. Tidak berpikir berapa korban, berapa kerugian materi. Artinya Pak Habibie
bisa dikatakan dalam kendali mereka? Ya saya nggak tahu. Oke. Sanana sendiri tidak meminta merdeka, tapi Sanana ingin menjadi daerah istimewa, provinsi istimewa kan. Maka terkaget-kaget Sanana waktu itu. Dan quick count pertama kali di Republik ini itu tim-tim. Karena data itu masih di kabupaten, di kota Dili, Australia dan sebagainya, dia mengatakan ini yang menang referendum. Waktu itu kan orang Untied-nya Pastor Cosgrove ya dari Australia kalau saya tidak salah. Commonwealth. Ya. Itu pertama kali quick count itu. Makanya kalau saya lihat quick count sampai sekarang untuk pemilihan presiden, tergantung pesanan, tergantung kepentingan. Inilah yang satu-satunya cara bagaimana Prabowo harus membangun nation, kebangsaan. Mari kita diskusi tersendiri nanti. Masalah nationnya seperti apa. Nah, kita tadi bicara di awal-awal bahwa ada oligarki yang mencoba untuk, katakan saja, membuat suasana menjadi hangat di Agustus ini. Kemudian kita juga bicara bahwa sejak kapanpun kekuatan luar itu sudah selalu mengintai Indonesia, kapan bisa mereka rebut, baik dengan sembunyi-sembunyi, dan itu sangat memungkinkan, ataupun terang-terangan yang sekarang sudah tidak lazim. Kalau gitu saya ingin bertanya, apakah kekuatan oligarki ini ada kaitannya juga dengan dengan kekuatan-kekuatan luar? Kalau tidak, kira-kira mana yang lebih memungkinkan? Apakah tadi Inggris, kemudian Amerika, atau Cina? Saya balik ke masa lalu yang gampang. Katanya, tanda kutip kan, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Katanya. Tapi kan ada yang mengatakan itu tidak benar ya. Oke, saya tidak mempersalahkan itu. Tapi katakan iya dulu. Pertanyaan saya, berapa tentara Belanda masuk ke Nusantara, ke Republik ini dulu? Nggak banyak. Oke. Hitungan daripada mereka, Belanda, tahun 1932, Belanda itu sudah membantu tentara-tentara Belanda yang dari orang pribumi. Itulah Londo Ireng. Itu 30 ribuan. 30 ribu ini sama dengan 30 batalion. Orang tua kita yang bergerak untuk melawan Belanda itu, dia dimanapun, mau di Ponorogo, mau dimanapun gitu ya. Yang nangkap memang Belanda. Tidak kan? Tentara-tentara Ireng ini kan, Londo Ireng, yang nangkep baru disuguhkan kepada Doro Belanda. Monggo Doro kan gitu. Maka dia berikan penghargaan, kasih duit, kasih pangkat, dan sebagainya. Untuk bisa menguasai satu negarawan, yang pertama kali adalah pecah kekuatan ini. Nah, berarti Belanda sudah bisa memecah kekuatan antara pribumi yang melawan Belanda dan pribumi yang melawan bangsanya sendiri. Nah, tidak ada negara orang bisa masuk ke Republik ini tanpa ada bantuan pintu masuk oleh orang-orang Indonesia sendiri. Maka dulu pernah saya sampaikan, ini di dalam negara ini sekarang kuda-kuda Troya, kalau zaman Romawi dulu sudah keluar dari kuda buatan itu dan sudah bisa menggalang, bisa mengatur orang-orang tentara yang di dalam, dan pintu sudah dibuka, Wan. Jadi tentara-tentaranya sendiri sudah disuruh masuk. Sekarang ada di sini sekarang, Wan. Contoh, bulan Oktober 2005 sebelum Presiden Prabowo menyampaikan tentang kabinetnya, kemana Prabowo? Solo kan? Ke Solo. Ya sudah. Oktober waktu itu. Berapa jumlahnya? Apakah mereka pure untuk kepentingan Prabowo? Kan tidak. Sekarang banyak para tokoh meminta kepada Prabowo untuk segera lakukan reshuffle. Baik di kabinet, baik tentara maupun polisi. Kan gitu ya. Nah, tinggal Prabowo sendiri mau nggak melakukan itu semua? Nggak bisa, Wan. Dengan uang yang banyak. Nah, sekarang waktu Joko Widodo, kalau kata ahli ekonomi, ada kelompok yang di atas, high ya, ada yang di tengah, middle ya, ada yang di low. Sama mereka yang middle-nya dihabisin, tak turun ke low. Maka yang ada tinggal high sama low. Yang high akan ngomong, kamu rakyat, kamu ikutin saya. Kalau enggak, kamu tidak akan makan. Sekarang seperti itu kan? Maka saya bilang tadi, pemerintah kata Pak Purbaya nih ya,
sudah 490 kalau nggak salah kepala daerah tidak bisa membayar ASN katanya gitu ya. Nah DPR mengatakan ya udah pajak digenjot. Loh, Wan, pemerintah dibentuk itu dalam mereka mengurus negara ini, yang menggaji-gaji, memberikan gaji itu rakyat. Kenapa rakyat terus harus itu menikmati? Kenapa yang tokoh-tokoh yang triliunan itu nggak diambil? Kenapa tidak didukung Prabowo untuk memiskinkan itu? Ayo. Ada kesan bahwa Mas Pur melihat di pemerintahan sendiri ada, mungkin bukan gerakan ya, ada aksi-aksi tertentu yang membuat sebetulnya Prabowo makin tidak populer dengan tadi pajak dan lain sebagainya. Ya. Apakah mereka ke sono akhirnya keluar? Iya dong. Contoh soal lagi, yang paling gampang. Niat Prabowo MBG. Ya. Niat Prabowo itu baik. Saya bukan bela Prabowo lagi, bukan ujuk-ujuk bela. Kalau salah saya salahkan. Nah, Prabowo kepingin orang sekolah tuh dapat gizi kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang, yang korupsi siapa, Wan? Triliun. Hah? Sebagian ada orangnya Prabowo, sebagian bukan orangnya Prabowo. Akhirnya orang Prabowo masuk ke dalam kancah ini, ya udah ikut larut. Hah? Pimpinannya kan bukan orang Prabowo, itu orang Jokowi. Tapi begitu orang Prabowo masuk ke dalam kan tidak kuat. Mentalnya tidak kuat maksud saya. Lalu mengapa sampai hari ini Pak Prabowo tidak juga menyingkirkan orang-orang yang katakan saja diduga tidak loyal pada dia? Kita semua, saya yang banyak bergerak bersama kawan-kawan di lapangan, selalu menyerukan segera bersihkan kuda-kuda Troya ini. Sekarang Prabowo seperti kalau saya militer perang, hanya bertahan. Maka orang bertahan hanya menunggu waktu kapan dia hancur. Harus dirubah jadi ofensif. Prabowo harus berani. Berapa kali saya podcast, berapa kali saya menyampaikan pendapat waktu pertemuan. Sepanjang Prabowo itu berpihak kepada rakyat, tidak usah takut rakyat di belakang Prabowo kok. Kenapa takut? Nah, sekarang Prabowo kan kasihan rakyat. Makan aja susah. Udah makan susah. Sekarang bikin komdes lagi. Warung-warung katanya ada pejabat yang mengatakan warung-warung itu harus ditutup. Lah, Dek, orang buka warung di depan rumahnya itu hanya numpang makan. Ya, hasilnya numpang makan jadi nggak susah makan. Nah, dengan adanya komdes ini diharapkan ini warung-warung ditutup katanya. Kan pusing kepala ini jadinya. Nah, ini harus sampai kepada Prabowo. Pengawasan dan pengendaliannya Prabowo kurang. Kalau di militer itu. Harusnya, Pak, jangan Pak. Kalau rakyat buka warung terus nggak boleh, terus dia usaha apa? Uang tanahnya juga sudah jadi bukan pemilik tanah kok sawah, bukan. Dia pekerja. Apakah dengan demikian ada semacam, wah tadi saya menggunakan apa yang tadi Mas Pur katakan. Kuda Troyanya itu pada setiap kebijakan yang menjadi prioritas Pak Prabowo. Di MBG ada kuda Troya yang kemudian mengkorupsi. Di KDMP ada pengisi-pengisi kuda Troya yang kemudian membuat program ini menjadi tidak simpatik dan bahkan membuat antipati publik. Begitu? Ya pasti dong. Tugas kuda Troya apa? Masuk ke negara itu kan untuk menghancurkan negara itu, menguasai negara itu. Ya sama dong. Sekarang masuk di kabinet Prabowo untuk apa? Ya mempertahankan yang lama dong. Tinggal Pak Prabowo sadar atau tidak? Pertanyaannya, kuat nggak Prabowo menghadapi kuda Troya? Ini kan tadi Mas sendiri yang mengatakan, kalau beliau selalu bertahan, artinya suatu saat juga akan jatuh. Iya. Kalau Prabowo jatuh, kemudian yang naik kan secara konstitusional Gibran. Iya. Apa yang akan terjadi? Apakah kekuatan publik yang katakan saja tidak menyukai ini punya kekuatan untuk mengatakan tidak? Ya sudah. Kemudian yang menang adalah mereka yang sekarang menggoyang-goyang. Saya kepaksa mundur ya, supaya jelas. Ya. Tahun 65 itu yang melakukan pemberontakan awal gitu ya. Ya. Yang membunuh itu banyak kan. Siapa? PKI. Ya. Siapa yang menguasai RRI, menyuarakan itu kan Untung. Ya. Ya, oke. Setelah itu direbutlah oleh TNI dalam konteks ini Pak Harto dan Pak Sarwo kan gitu ya. Nah, langsung melakukan pembersihan. Tetapi zaman Jokowi keluar ke Kepres 17
bahwa telah terjadi tahun 65 HAM berat, terus keputusannya keturunan PKI mendapat santunan. Kalau PKI mendapat santunan, Dek, berarti pelakunya bukan PKI. Gitu kan? Makanya saya bilang pada waktu itu, kalau mau adil, nanti presiden selanjutnya harus mencabut Kepres ini. Kalau tidak, keluarkan Kepres baru yang mendapat santunan seluruh rakyat Indonesia. Apakah memang isi Kepres itu begitu? Kalau begitu, mengapa DPR tidak bereaksi, Mas? Ya, saya kan bukan anggota DPR. Terbuka kok semuanya Kepres 17. Kepres 17, Impres, ada Kepres lagi tahun 23. Di bawah pengawasan waktu itu kan ketuanya Pak Mahfud dulu itu. Menko Polkam ya, kalau nggak salah. Nah, kenapa demikian? Sedangkan pada saat itu, anak-anak keturunan PKI setelah 98 sudah tidak ada lagi surat bebas G30S kan, maka banyak yang jadi pejabat di DPR dan sebagainya. Secara alami ini sudah hilang. Kenapa dibuka lagi borok ini oleh Jokowi? Berarti ini Jokowi membuat bom waktu. Pada saatnya orang tidak kuat ya. Jadi jangan disalahkan nanti pada saatnya rakyat terjadi membantai lagi. Karena apa? Kebijakan tadi. Nggak boleh dong, begitu nggak boleh. Pertanyaan saya tadi adalah ketika Pak Prabowo turun atau diturunkan dan Mas Gibran naik, prediksi apa secara intelijen yang bisa Mas perkirakan akan terjadi? Secara hukum, presiden berhalangan tetap ya, maka nomor 2 naik. Kan itu secara hukum. Tetapi ini akan berkait dengan urusan bapaknya kan gitu. Siapa dia dan sebagainya. Karena saya tidak akan menuduh sebelum jatuh di meja pengadilan. Kan gitu ya. Bahwa dia keturunan PKI atau bukan ya. Harus pengadilan nanti supaya tidak ada fitnah. Apakah iya rakyat Indonesia mau menerima Gibran yang pendidikannya juga tidak jelas. SMA-nya juga masih tanda tanya. Lah terus profesor doktor itu ngapain? Jenderal itu semua. Nanti, aduh, ini anak SMP gitu ya. Kamu jenderal, profesor. Dunia terbalik-balik. Tapi kan rakyat Indonesia itu seringkali begini ya, menerima apapun yang katakan saja pemaaf gitu ya. Mungkin bukan pemaaf, mungkin di hatinya ngegerundel, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun dan menerima. Itu yang sering kita lihat. Boleh bisa begitu. Tetapi bisa terjadi seperti hukum Boyle. Begitu ditekan-tekan pada saat yang meledak. Kalau meledak, 98 begitu Pak Harto turun rame-rame masih bisa terkendali. Masih terkendalinya maksud saya bukan masalah kembali ke 2002 bukan. Tapi Indonesia masih Sabang Merauke. Tapi kali ini kalau terjadi lagi seperti 98, maka tidak ada Sabang Merauke. Tadi ada kata-kata bahwa sedikit diduga ada afiliasi Pak Jokowi kemudian Gibran pada organisasi terlarang di zaman dulu. Sementara kita tahu, organisasi ini yang terlarang di zaman dulu itu adalah musuh bebuyutannya TNI. Kalau Gibran jadi presiden, apakah TNI akan bergerak melakukan sesuatu yang kadang-kadang mungkin dianggap pamali di Indonesia? Kudeta. Kalau saya Panglima TNI, saya jawab. Karena sekarang saya udah purnawirawan, tentunya adik-adik saya tetap kepada Sabta Marga Sumpah Prajurit. Setia kepada negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahkan ketika negaranya dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Kenapa? Akan tetap setia pada negara bukan pemerintahan ya. Padahal kondisi negara dalam kondisi yang katakan saja acak adul amburadul dikuasai oleh elemen dari musuh katakan kalau itu benar. Di dalam pembukaan kan ada Pancasila ya. Tidak sebut ada Pancasila tapi silanya ada kan. Ketuhanan yang Maha Esa. Apakah TNI sudah tidak punya ketuhanan? Nggak bisa. Jadi TNI akan berpegang teguh tetap kepada Pancasila UUD 45. Tentang yang sekarang rame-rame termasuk saya juga ingin mengembalikan. Memang itu dibuat dalam waktu yang sangat singkat, tentunya tidak sempurna. Penyempurnaannya setelah kembali lewat adendum tadi. Salah satunya, presiden harus ada batasan. Betul, Dik. Presiden hanya 2 kali, 2 periode maksudnya ya. Tidak seumur hidup.
Yang kedua, pasal 33, ekonomi betul-betul hasil dan sebagainya untuk rakyat, kemakmuran rakyat. TNI akan berpegang kepada itu. Tidak akan berubah. Karena doktrinnya tidak berubah. Kecuali doktrinnya dirubah. Sampai di sini tidak dirubah. Sebetulnya, adakah secara mungkin Mas mendapatkan selentingan-selentingan intelijen dari teman dari anak buah yang masih aktif, apakah TNI sendiri atau intelijen sendiri sudah melihat bahwa di Agustus ini memang sengaja dihembus-hembuskan soal gerakan massa ini? Ya, dalam kutip isu ya, mesti ya. Karena belum terjadi ya. Makanya keluar perintah Panglima kan, bahwa keamanan ketertiban masyarakat bulan Agustus, bulan kemerdekaan di tangan TNI kan. Hanya bukan selamanya ya. Jadi masih banyak teman-teman yang mengatakan sepertinya Kamtibmas itu dipegang polisi TNI selama. Tidak. Ada penjelasan dari Panglima selama bulan kemerdekaan karena isu-isu tadi. TNI kan hanya mengamankan negeri ini, Wan, tugasnya. Karena memang TNI melihat ada peluang terjadinya itu. Ya, kalau nggak ada peluang, masa setingkat jenderal mau membuat kebijakan, Wan? Bagaimana? Janganlah sesuatu terjadi, terus kita memperbaiki. Susah, Wan. Kalau misalnya tadi Mas Pur mengatakan dan dengan yakin bahwa ada oligarki yang berada di belakang hembusan isu ini, mengapa kemudian TNI atau aparat intelijen tidak memfokuskan pencegahannya pada kelompok-kelompok yang memang menghembuskan ini? Sebenarnya secara aturan mestinya sudah dilakukan. Antisipasi. Ya. Tapi kan untuk melakukan tindakan selanjutnya tergantung kan perintah ya. Terus masalah hukumnya tergantung pemerintah lembaga hukum. Gitu. Nah, makanya Kejaksaan Agung menerbitkan ini dibantu oleh TNI. Kan bukan berarti TNI harus mengkooptasi kejaksaan, kan bukan gitu. Tapi bagaimana itu bisa berjalan tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kan itu yang terjadi. Mas Pur, dalam catatan kami kebetulan ada sedikit riset kecil yang kami lakukan. Ada pola amplifikasi digital yang sangat besar di awal-awal bulan ini. Yakni ada 197.000 unggahan dari 63.000 akun dengan promosi repost yang sangat dominan yang menghembus-hembuskan isu panas soal Agustus ini. Apakah ada catatan intelijen bahwa kelompok yang diduga ini kemudian membeli para pegiat di dunia maya untuk memviralkan isu ini? Itu kan cipta opini ya, oleh pihak-pihak yang tidak suka pemerintahan ya, bahwa Prabowo begini gitu ya, sehingga begitu nanti terjadi sesuatu secara keseluruhan orang itu melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, intelijen tentunya membaca ini berbahaya dalam rangka konteks tetap utuhnya NKRI gitu ya, makanya TNI harus melakukan sesuatu dalam rangka menjaga tadi. Gitu. Tanpa ada kemungkinan hal-hal terjadi, tidak akan mungkin TNI melakukan sesuatu. Ya, tidak akan mungkin Panglima sampai mengatakan Kamtibmas bulan kemerdekaan di tangan TNI. Tanpa itu tidak mungkin. Dan itu pun tentunya hasil kemungkinan ya petunjuk Presiden atau paling tidak koordinasi antara Panglima dengan Kapolri. Jadi jangan kamu tersinggung, gitu. Situasinya akan berbeda, gitu ya. Nah, karena ini kan berkaitan lagi dengan orang yang mengutamakan Prabowo hanya 2 tahun, gitu, teman. Ya. Jadi kita makanya segala sesuatu jangan diambil sepotong-sepotong, tapi kita kaitkan lagi semua. Nah, nanti ke depannya apa yang akan terjadi? Nah, permasalahannya, apakah betul sampai Oktober 2 tahun Prabowo, apakah sampai 2 tahun ini Prabowo mendapat satu penilaian dari rakyat bahwa Prabowo berpihak kepada rakyat? Tergantung kebijakan Prabowo. Kalau Mas Pur sendiri, dengan source di intelijen, apakah percaya soal 2 tahun ini atau sebetulnya ini cuma rumor saja? Kalau rumor, kenapa si Ibu Koni tidak ditangkap? Karena menciptakan kondisi kan? Ya. Harusnya Koni ditangkap penuh, diundang minimal. Kan nggak pernah.
Ayo. Sekarang di Drambawan ngomong, oh nanti seminggu lagi tanggal sekian kita serang istana, kita bunuh presiden. Di Drambawan ditangkap polisi. Kamu sudah minimal membuat satu keonaran, ada niat sudah. Ibu Koni kan ngomong berkali-kali. Kenapa tidak dipanggil? Nah, itu permasalahannya. Jadi mari kita lihat semuanya. Indikasi yang ada disampaikan oleh pihak-pihak lain, indikasi kebijakan presiden yang merugikan pihak-pihak tertentu, yang menimbulkan amarah orang tertentu, yang menimbulkan kerugian pihak tertentu. Selama itu dia menikmati, terus sekarang tidak menikmati, kan tentunya juga tidak mau diam dia. Sulit kan, gitu. Sekarang contoh soal Jokowi keliling-keliling untuk PSI, kan belum waktunya untuk kampanye, Wan. Masuk ke Lampung, masuk ke NTT, nggak tahu katanya September mau masuk Jawa Barat. Cirebon ya? Hah? Cirebon katanya kan gitu ya. Yang didatengin adalah kerajaan-kerajaan model begitulah ya gitu ya. Sehingga dianggap raja-raja dan sebagainya. Untuk apa? Sekarang presiden yang lalu-lalu pada diem kok, udah turun pada diem kok. Kenapa harus begitu gitu ya? Nantilah ada waktunya untuk masa kampanye. Jadi jangan membuat situasi semakin tidak baik. Kalau beliau selaku mantan presiden harusnya negarawan, Wan. Ya. Bisakah Mas Pur sebagai seorang intelijen menganggap hal itu dengan lebih lebih woles, lebih slow? Itu hanya raja-rajaan dari seorang post power syndrome misalnya. Ya. Betul. Tapi kan Jokowi udah bilang, saya akan jalani sampai PSI menjadi besar. Kan ingin menjadi 4 besar. Iya. Golkar, PDIP, Gerindra, PSI. Oh tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Duit pegang kok. Kenapa saya bilang duit pegang? Kata Vibitor ada banker ada. Terus ada utang negara 10.000 triliun dan sebagainya. Ada lagi PPATK 36% tidak jelas. Kemana uang-uang ini semua? Nah, harusnya ini dibuka habis, diperiksa secara hukum, sehingga tidak ada fitnah. Kalau lihat jalan-jalannya Jokowi, kalau nggak ada duit cadangan, terus bisa gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi adalah seorang negarawan, bukankah seharusnya ini adalah saat beliau untuk menolong rakyatnya sendiri, meskipun beliau sudah bukan lagi presiden, yang secara ekonomi sedang tercekik? Seharusnya begitu. Kenapa malah membelah? Kenapa saya bilang membelah? Masuk ke Lampung, ada yang suka, ada yang tidak suka. Masuk ke NTT, ada yang suka, tidak suka. Nanti juga masuk ke Jabar akan seperti itu. Nah, seakan-akan Presiden Jokowi ini membuat embrio untuk terjadinya konflik horizontal. Negarawan nggak boleh begitu. Janganlah, ada waktunya. Kamu nanti ke anaknya, kamu nanti bisa jadi calon, tapi ada waktunya. Ya nggak usah sekarang-sekarang dong. Siapa yang bisa, katakan saja, menasehati beliau, Pak Jokowi, mantan presiden kita, untuk tidak melakukan itu, karena itu potensial untuk membelah publik tadi? Kepada pemerintahan sekarang dong. Pak Prabowo. Presiden. Bapak, tolong hentikan dulu Bapak. Jangan membuat keonaran dulu, Bapak. Saya lagi mikirin bangsa ini, Bapak. Ngumpulin duit untuk rakyat, Bapak. Untuk begini-begini. Menjaga keutuhan, membangun nation lagi, Bapak. Tolong hentikan dulu. Nanti waktunya Bapak silakan jalan. Itu loh. Tidak adakah niat, kalau misalnya tadi Mas Pur mengatakan ada bunker, ada uang 36% yang tidak jelas dari PSN, kemudian ada pinjaman yang juga tidak jelas. Belum di bawah meja gitu ya. Ya, dan lain sebagainya. Mengapa Pak Prabowo dan dalam kondisi ini lebih suka tadi membiarkan aparat-aparat pajaknya untuk berkreasi secara salah dibanding dengan ini kan temen nih Pak Jokowi datanglah ke Solo tapi bukan untuk apapun kecuali misalnya gini, Pak, kalau memang benar ada uang, negara ini dalam kondisi seperti ini, please dong, kenapa tidak begitu? Saya bukan Prabowo. Something yang kita tidak tahu. Tarik mundur lagi, Wan. Ya. Ada something. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi, sepanjang Prabowo, kata ayahnya sendiri, Profesor Suntoro, Prabowo, kalau kamu dalam keadaan bingung, maka keputusan kamu harus pro bukan pada rakyat. Jalanin itu.
kita menurut kepada siapa selain kepada Allah dan Rasul? Ya kepada orang tua. Ya. Orang tuanya udah kasih pesan. Apalagi itu amanat dari mendiang. Ya jalanin dong. Pro rakyat. Ada risiko? Ada, Wan. Kita pacaran juga ada risiko. Ya. Malam minggu harus dibawa jalan-jalan. Kalau nggak dibawa jalan, putus kan? Risiko pacaran kan digerbekkan sih. Makanya gitu. Nah, tidak ada risiko. Tapi semua risiko tuh kemari kita hitung agar seminimal mungkin kan gitu. Saya bilang tadi, sepanjang Prabowo itu berpihak kepada rakyat, tidak usah takut. Mau itu tentara, mau purnawirawan, mau sipil, mau rakyat, akan ada di belakang Prabowo. Otomatis nggak usah. Gitu ya. Nah, contoh saya bilang, kenapa pimpinan Khomeini itu bisa melakukan seperti itu? Khamenei. Ya. Karena dia mampu membentuk nation. Ya. Mau laki mau perempuan semua berjuang sekarang di sana. Kenapa kita tidak bisa? Harus bisa dong. Gitu. Nah, dengan catatan Prabowo harus bisa membuat keputusan pro kepada rakyat. Harus bisa berbicara. Sama dengan gini loh, Wan. Wan, kamu kurang ngajar kamu, Wan. Saya tempelin kamu. Kalau dermawan ada salah gitu kan, Dik. Bagaimana kalau saya ngomong? Dik, jangan begitu. Tidak baik ya. Kita udah sama-sama tua. Mana yang dipilih sama dermawan? Yang kedua. Yang kedua, ya sudah. Pemimpin itu adalah selain pemimpin, dia adalah komandan, dia adalah bapak, dia adalah kawan. Artinya, bisakah kita mengatakan bahwa Pak Prabowo sebetulnya tidak punya niat untuk memajukan bangsanya, menyejahterakan rakyatnya ketika tidak melakukan teguran kepada Pak Jokowi dalam persoalan uang itu, kalau memang ada? Kalau dibilang tidak ada niat, salah ya. Ya. Karena Pak Prabowo sudah membuat satu keputusan tentang koruptor harus dimiskinkan gitu ya. Harus ada hukuman begini, harus sumber alam harus begini. Ada niat. Ya. Tapi jatuh kepada permasalahan tentang Jokowi, banyak hal yang masih tanda kutip ya. Nah, disinilah sebenarnya Prabowo tidak usah meragu-ragu. Wah, saya hutang budi. Oh, saya begini-begini. Jokowi masuk Jakarta kalau nggak ada dibantu orang nggak bisa. Ya. Jokowi kalau tidak ada apa-apa tidak akan bisa jadi presiden. Ayo, Dek Darmawan selaku jurnalis, foto yang lalu-lalu ada kan baju kotak-kotak kan? Ya. Yang begini-begini siapa? Pak Jokowi. Oke, iya. Loh, ini zaman Soekarno aja bisa dibuka, Wan. Ya. Apalagi baru nih, Wan. Kenapa? Demi bangsa dan negara, maka Pak, keputusan saya begini. Itu dong. Hormat Pak Jenderal, gitu. Kita berharap pada saatnya Pak Prabowo akan begitu. Tetapi saat itu kan sudah mendesak. Ya. Harusnya segera. Ya. Rakyat menunggu 2 tahun. Dan ada yang ditunggu lagi oleh rakyat. Pidato kenegaraan tanggal 16. Apa isi pidato itu? Apakah pro kepada rakyat atau tidak? Karena itu menyangkut kepada kepemimpinan selanjutnya daripada Prabowo. Terima kasih Mas Pur. Selamat berjuang Prabowo. Ya. Pak Jenderal itu ya. Gitu. Ayo terima kasih banyak. Sama-sama. Sobat Madilog, dalam politik modern kekuasaan tidak selalu bekerja dengan senjata. Ia juga bekerja dengan informasi, dengan persepsi, dengan kecemasan, bahkan dengan rumor. Karena orang yang mampu menentukan apa yang harus ditakuti masyarakat, sesungguhnya telah memperoleh sebagian kemampuan untuk menentukan bagaimana masyarakat akan bertindak. Tetapi kita juga tidak boleh jatuh ke jebakan sebaliknya. Jangan karena mencurigai operasi intelijen lalu setiap demonstrasi kita anggap rekayasa. Jangan pula karena takut terhadap kerusuhan lalu setiap kritik kepada pemerintah dianggap ancaman negara. Sebab rakyat yang marah belum tentu sedang digerakkan. Dan orang yang turun ke jalan belum tentu sedang ingin merobohkan negara. Disinilah kekuasaan dan terutama intelijen menghadapi ujian paling berat. Bukan sekedar kemampuan menemukan musuh, tetapi kebijaksanaan membedakan musuh dari rakyat sendiri. Al-Quran memberikan sebuah peringatan yang rasanya sangatlah relevan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan ketika kita menerima sebuah berita, fatabayanu, tabayunlah, telitilah kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.